Bayangin, kamu lagi pulang malam, ngerasa biasa aja, nggak ada firasat apa-apa. Tiba-tiba ada motor berhenti di samping kamu, dan dalam hitungan detik, cairan berbahaya disiram ke wajah kamu. Ini bukan film, ini kejadian nyata yang lagi bikin geger Indonesia sekarang. Yang bikin kasus ini makin panas, korban bukan orang biasa. Dia adalah aktivis dari Kontras. Dan yang lebih bikin syok lagi, pelaku yang diduga terlibat adalah 4 anggota TNI sendiri. Ini bukan cuma kasus kriminal biasa, ini udah masuk ke ranah yang lebih dalam. Korban bernama Andri Yunus, yang merupakan wakil koordinator Kontras. Peristiwa terjadi sekitar tanggal 12 Maret 2026. Dia diserang oleh orang tak dikenal yang datang naik motor. Tanpa banyak kata, langsung menyiramkan cairan keras ke tubuhnya. Akibatnya, ada luka bakar di wajah dan di tubuhnya. Bahkan ada gangguan penglihatan. Menurut laporan, sekitar 20% bagian tubuhnya terdampak luka bakar. Buat yang belum tahu, Kontras itu organisasi yang fokus ke hak asasi manusia, terus sering kritik aparat, dan angkat kasus-kasus sensitif negara. Artinya, orang-orang di dalamnya sering berseberangan dengan kekuasaan. Nah, yang bikin menarik, sebelum kejadian, korban sempat bikin konten atau pembahasan yang mengkritik peran militer dalam urusan sipil. Dan beberapa hari kemudian, dia diserang. Awalnya, kasus ini dikira serangan orang tak dikenal. Tapi tiba-tiba muncul update besar. 4 anggota TNI diamankan. Pangkatnya 1 kapten. Letu 2 orang. Dan yang terakhir, Serda. Mereka berasal dari unit intelijen BAIS. Sudah ditahan di polisi militer dan masih diperiksa intensif. Dan yang bikin makin misterius, dari CCTV ada 2 eksekutor langsung di lapangan, tapi total yang diamankan 4 orang. Sekarang kita masuk ke bagian paling panas. Kalau kita pikir logis, kenapa anggota intelijen terlibat? Apakah ini aksi pribadi? Atau ada yang menyuruh? Bahkan pihak TNI sendiri bilang motif masih didalami. Dan ada kemungkinan bisa aja ada aktor lain di belakangnya. Ini yang bikin publik mulai curiga. Gue gak bilang ini konspirasi ya, tapi kita breakdown kemungkinan. Yang pertama, akses pribadi. Mungkin ada konflik personal, tapi kenapa sampai segitunya? Yang kedua, aksi terorganisir kecil. Ada koordinasi. Terlihat dari jumlah orang yang terlibat. Dan yang ketiga, ada
perintah. Ini yang paling sensitif. Karena lagi ada ketegangan soal peran militer di sipil dan aktivis sering jadi suara paling kritis. Dan kasus ini terjadi tepat setelah kritik itu muncul. Kasus ini bukan soal satu orang diserang, tapi soal keamanan aktivis, soal kebebasan berpendapat, dan soal kepercayaan publik ke institusi. Kalau kasus ini nggak jelas ujungnya, bisa bikin masyarakat makin takut bersuara. Sekarang pertanyaannya, apakah ini cuman kebetulan? Atau memang ada sesuatu yang lebih besar? Dan yang paling penting, apakah semua pelaku benar-benar akan terungkap? Menurut kalian gimana? Tulis di komentar. Gue pengen tahu sudut pandang kalian.